pimpinlah kebaktian ini dari permulaan, pertengahan sampai akhir untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kosongkanlah jiwa kami yang akan mengganggu mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan dapat tersimpan dalam hati, relung hati kami yang paling dalam, supaya hidup ini takut kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini kami berterima kasih kepada Pak Paulus yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan firman Tuhan dalam gereja Tabernakel ini. Salam, salam, Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema hidup itu singkat. Hidup itu singkat. Oleh karena itu saya mohon yang telah diberi tugas untuk membaca dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17, dipersilakan untuk membacanya. 1 Petrus pasal 2 mulai dari ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membuka kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormati raja. Terima kasih. Sebagai prolog firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin memperkenalkan istri saya. Jadi silakan berdiri. Terima kasih. Kami keluarga besar, ada yang di Sulawesi, ada yang di Itali, ada yang di Jakarta, ada di Surabaya, ada yang di Purwokerto, ada yang di Semarang. Keluarga kami tersebar di mana-mana untuk melayani Tuhan juga. Pagi hari ini ada dalam bacaan tadi ada satu kalimat, hiduplah sebagai orang yang bijak, jangan mengikuti hawa nafsu daging, dan berbuatlah baik kepada orang lain. Hal ini tidak dapat dimiliki oleh orang-orang di luar kita. Hanya orang di dalam Kristus saja yang mengerti tentang arti hidup yang singkat ini. Saudara-saudaraku sekalian di dalam Tuhan Yesus, dalam kitab Mazmur disampaikan, Mazmur itu artinya doa dan pujian. Pujian
karena manusia sudah putus asa dalam hidupnya. Manusia dalam kesedihan dalam hidupnya. Manusia dalam kemiskinan dalam hidupnya. Kitab Mazmur menulis ini semua. Ketika hal keputusasaan, kemiskinan, kesusahan telah disampaikan dengan berbagai unsur latar belakang yang berbeda dari Mazmur ini. Ada kaum awam, ada raja, ada bangsawan, ada pejabat, dan ada rakyat yang biasa menyampaikan doa pujian ini. Seluruh kelakuan hidup manusia yang ada di dunia ini ditulis dalam kitab Mazmur. Oleh karena itu kitab Mazmur ini menulis semua kelakuan manusia yang di dunia ini, sehingga pasal yang paling panjang ya kitab Mazmur, karena menampung segala sifat, karakter, kelakuan manusia yang di dunia ini. 150 pasal. Ini pasal yang paling panjang. Saudara-saudaraku sekalian, di dalam kitab Mazmur ini ada dua unsur yang paling penting. Penyembahan yang benar dan doa yang benar. Karena hidup ini singkat. Karena hidup ini singkat, kita harus memperhadapkan diri menyembah Tuhan secara total. Seluruh hidup kita abadikan, kita abdikan kepada Tuhan, supaya Tuhan pakai seperti yang dibacakan dalam 1 Petrus 2 ayat 11-17 tadi. Mengapa saya tolak dengan keadaan Mazmur ini? Karena saat ini dunia ini sedang menangis karena kesedihan, kerusakan, dan keputusasaan di dunia ini. Saat ini saja sudah 500.000 orang yang meninggal di Palestina. Sia-sia. Kalau itu tiap gereja saja dianggap sebagai 100 orang yang mati itu menjadi anggota gereja, berarti kita kehilangan gereja 315 gereja. Kalau itu didirikan untuk gereja, nyawa yang melayang dengan sia-sia itu. Ini di Palestina. Belum di Ukraina. Sebesar 10.500, bahkan hari ini ditanya sampai hampir 12.000 orang mati sia-sia. Sangat singkat sekali hidup ini. Belum di tanah air kita sendiri, yang tiap hari di Papua berapa orang yang meninggal karena perbedaan pendapat saja. Kesedihan dan kesusahan yang dialami oleh manusia tidak dapat diselesaikan oleh manusia sendiri. Manusia yang membuat masalah tidak dapat menyelesaikan masalah. Hanya Tuhan Yesus saja yang bisa menyelesaikannya. Sebenarnya kita ini semua adalah pemeran-pemeran seperti mereka. Secara tidak langsung ya ikut andil di dalam kesedihan yang tidak pernah berhenti-hentinya. Kedamaian tidak ada lagi dalam hidup manusia. Kesejahteraan tidak ada lagi dalam hidup rumah tangga. Karena satu kunci yang telah dilanggar oleh manusia, damai tidak bisa diwujudkan dalam dunia ini. Oleh karena itu, kita harus berpikir, apa penyebabnya tidak ada damai? Mengapa manusia hidupnya begitu singkat?
Mengapa tidak ada kesejahteraan dalam hidup kita? Satu kunci, ya karena manusia tidak takut kepada Tuhan. Ini kuncinya. Manusia yang tidak takut kepada Tuhan ini menyebabkan penderitaan, kerusakan, tidak ada damai dalam dunia ini. Karena manusia sudah mengabaikan pesan-pesan Tuhan yang sangat luhur itu. Lihat saja dalam pemerintahan kita. Berapa pejabat yang ditangkap karena korupsi. Apakah mereka sudah dijumpai itu akan mengubah hidupnya? Tidak bisa. Dengan sumpah-sumpah yang diucapkan di hadapan Tuhan, mereka tetap melanggar. Sehingga tidak ada ketakutan dalam hidup manusia itu. Oleh karena itu, perlulah kita dididik oleh Tuhan pada pagi hari ini dengan firman yang takut kepada Tuhan untuk menghadapi hidup yang singkat ini. Saudara-saudaraku sekalian, ada beberapa sudut pandang yang dinasihati kepada kita tentang hidup itu singkat. Satu, dari sudut pandang orang Jawa. Dua, dari sudut pandang orang Barat. Tiga, dari sudut orang Cina. Dan kemudian dari sudut bangsa Yunani. Saya akan singkat-singkat supaya tapi Bapak Ibu supaya mengerti. Mengapa hidup singkat? Karena di dalam filosofinya orang Jawa, pujangga kita bukan bahwa pada zaman Erlangga dalam bukunya Arjuna Wiwaha mengatakan hidup manusia itu panggung kehidupan ada 4 yang disebut petek, yaitu waktu. Waktu sore jam 6 itu waktunya orang bersendaguro dengan keluarga. Itu petek. Dituangkan dalam pagelaran wayang kulit, yaitu pagelaran wayang kulit ini terdiri dari beberapa bagian. Kelir atau kebernya itu yang putih itu melambangkan jagat raya ini. Kemudian lampu sorot sinar itu melambangkan sang surya. Gedebok atau batang pisang yang menandakan wayang itu adalah bumi tempat kita berpijak. Dan gedebok ini meskipun sudah tua, dingin rasanya. Oleh karena itu banyak dipergunakan untuk orang mati pada waktu pemandian pakai gedebok ini, karena supaya yang meninggal itu juga merasa dingin juga. Jadi kalau dunia ini sudah diciptakan oleh Tuhan demikian rupa indahnya. Bumi pun sudah dipelihara oleh Tuhan, tetapi manusia tidak mengerti. Nah, petet yang tadinya jam 6 itu petet yang pertama jam 6 sore. Manusia sedang berkumpul dengan keluarganya. Kemudian waktu yang kedua adalah pukul 9. Itu pukul malam, di mana orang-orang harus belajar tentang introspeksi diri dalam wayang itu. Pukul 9 malam. Kemudian yang ketiga, petet yang ketiga yang disebut mayora, itu dini hari. Itu orang sedang tidur, tidak memikirkan kesusahan, tidak memikirkan kesedihan lagi. Dia istirahat total. Dalam istirahat total ini ada petet yang terakhir disebut petet ayak-ayakan, yaitu petet pilihan. Diayak itu merupakan pilihan pada pagi hari, dan selesailah sudah. Hidup manusia hanya semalam saja, menurut filsafat Jawa itu. Semalam saja panggung hidup manusia. Singkat sekali, manusia hanya semalam saja hidupnya, digambarkan oleh Empu Kanwa itu. Kemudian dalam bangsa orang Barat yang disebut Shakespeare, pujangga Inggris yang terkenal pada abad ke-16, Shakespeare membagi hidup manusia ini menjadi 5 golongan. 1 golongan anak-anak, 2 golongan remaja, 3 golongan pemuda dewasa,
keempat golongan tua, kelima golongan yang rentah. Dan setelah itu hidup manusia singkat kali hilang. Ini falsafah dari orang Barat. Oleh karena itu orang Barat lebih menekankan masa-masa itu dipergunakan untuk bekerja. Cina lain lagi. Cina mempunyai falsafah hidup manusia itu 4 golongan, yaitu pertama golongan kuda, kedua golongan sapi, ketiga golongan anjing, keempat golongan monyet. Golongan kuda artinya masih kuat, harus menempuh pengetahuan sebanyak-banyaknya. Itu falsafahnya Cina. Oleh karena itu Cina itu mendidik anak-anaknya mulai kecil sudah berdagang, harus kerja keras. Kedua, golongan sapi, bekerja keras untuk menafkahi kehidupan keluarganya. Cina tidak akan berhenti kalau belum berhasil dalam hidupnya. Dia kerja keras sekali, kita kalah kerja kerasnya dengan mereka. Ketiga, golongan anjing, golongan waktu yang sudah hanya menunggu cici dan duduk saja. Ini bahasa Cina. Keempat, golongan monyet. Monyet beda dengan kera ya. Kalau monyet itu yang dewasa, kalau kera itu yang pelongo-pelongo. Kera itu sudah tidak berdaya sama sekali. Tiap hari hanya mempengaruhi orang lain, makanya disebut namanya kera. Jadi itu orang sering bertengkar itu namanya kera karena hidupnya sudah tidak berarti. Itu artinya kera itu. Kalau monyet itu sudah tua, tapi dia ditinggalkan oleh teman-temannya. Jadi orang Cina kalau sudah tua itu biasanya diberikan di panti jompo karena dia sudah tidak punya teman-temannya, sudah mati semua. Di antara golongan-golongan ini, menurut Bapak mana yang paling kuat? Masa muda atau masa tua? Saya tanya kepada Bapak Ibu. Golongan tua atau golongan muda? Ayo, siapa yang bisa jawab? Golongan muda atau golongan tua yang paling kuat di antara falsafah-falsafah beberapa etnis bangsa di dunia ini? Ada? Kalau Yunani itu golongan muda. Oleh karena itu ada pahlawan yang disebut Hercules, ada yang disebut Ben-Hur. Mudanya memang sangat perkasa. Oleh karena itu untuk perang itu yang paling kuat. Tapi Cina lain lagi. Golongan tua yang paling kuat. Oleh karena itu Anglo-Saxon itu biasanya yang paling kuat, disebut paling kuat karena berjenggot ya, dan rambut putih. Dan orang-orang Cina kepada orang nenek moyangnya, leluhurnya sangat menghormati. Sampai tiap rumah itu mesti ada fotonya dan ada sesajen untuk golongan tua ini diletakkan di rumahnya. Saudara-saudaraku sekalian, bagaimana falsafahnya orang Jawa? Yang paling kuat apa orang Jawa? Yaitu orang yang krempeng. Krempeng itu sudah ditakdirkan bahwa raja-raja dulu bukan Pak, tidak ada yang gemuk. Krempeng berarti raja ini jalannya supaya bisa diatur, langkahnya tidak sembarang melangkah, tutur katanya bisa diatur, dan gerakannya cepat. Itu filsafat Jawa itu gitu. Saudara-saudaraku sekalian, itulah beberapa pandangan tentang singkatnya hidup di dunia ini. Ada satu pandangan yang sangat mulia, yaitu Alkitab. Alkitab memandang hidup manusia itu seperti rumput. Rumput ini bermacam-macam jenis. Ada rumput liar yang tiap hari tidak terpelihara dan diinjak-injak orang, kemudian mati. Dan kitab Yesaya mengatakan demikian. Ada rumput yang terpelihara dengan baik kalau disiram terus. Ada rumput yang diinjak-injak tidak mati seperti rumput di lapang sepak bola. Diinjak berapa orang aja tiap hari tidak akan mati karena terpelihara dengan baik.
Saudara-saudaraku sekalian, ini gambaran hidup manusia itu ada yang kuat kalau dipelihara, ada yang tidak kuat kalau dibiarkan. Kemudian bahasa Jawa juga mengatakan, dan dalam kitab suci dinyatakan juga, di samping seperti rumput, manusia itu seperti uap. Kalau saudara memperhatikan uap itu, bagaimana kita bisa melihat uap? Itu ambil kaca diletakkan di atas apa-apa atau di embun, kita baru bisa melihat kalau air itu netes kepada kaca, itu ada asapnya di situ. Setelah itu hilang sama sekali. Itu uap. Hidup manusia itu sesingkat itu, seperti uap, seperti rumput. Dan tadi dalam bacaan tadi dalam 1 Petrus 2 ayat 11-17, manusia itu selama menjadi yang singkat itu harus membuat kebaikan kepada orang lain supaya tidak diombang-ambingkan hidupnya. Orang yang punya takut kepada Tuhan, hidupnya tidak akan diombang-ambingkan karena dia merasa bahwa dalam hidupnya ada kekuatan, ada hal yang kontrol, ada hal yang memelihara dia. Oleh karena itu dilambangkan di dalam kitab Yesaya, manusia adalah seperti perantau, nanti akan pulang ke tempatnya asalnya, dan pada waktu pulang itu hanya minum sebentar saja, setelah itu mati. Jadi singkat sekali hidup manusia itu, seperti perantau, seperti rumput, seperti hal yang tidak berguna sama kalau singkat hidup. Kita lihat sekarang apa sebabnya Tuhan mengajar pada pagi hari ini kita belajar hidup singkat ini. Dalam kitab Yesaya digambarkan bahwa manusia itu adalah seperti kain lara. Kain lara itu, maaf ini harus saya sampaikan, menurut bahasa aslinya Ibrani, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lengkap. Kalau kita belajar bahasa Ibrani itu mengerti betul-betul apa artinya kain lara itu. Kalau ada orang kusta, di Nganjuk itu ada satu tempat orang kusta, ya, Nganjuk sebelah barat. Daerah orang sakit lepra, kusta kumpul di situ. Dan tiap hari di belakang kamar-kamarnya itu ada kain-kain yang dijemur di matahari. Kain-kain ini biasanya dipakai untuk nutuli luka-luka lepra itu, kusta itu, di Nganjuk itu. Kemudian orang yang sakit kusta di dalam kitab suci itu diasingkan dari masyarakat. Seolah-olah hidupnya yang begitu singkat tidak ada artinya hidupnya. Oleh karena itu, supaya kita ini mengerti tentang hidup ini artinya arti, dan kita berfaedah bagi Tuhan, kita harus melihat nasihat Nabi Yesaya. Yesaya mengatakan kepada kita bahwa pada waktu itu Nabi Yesaya sedang di atas di rumah Tuhan begini, sedang berkhotbah di sini. Kemuliaan Tuhan datang kepada dia. Dia seorang nabi, seorang filsuf, seorang bangsawan, seorang orator, seorang nabi besar. Nabi itu kan ada 17 ya. 5 nabi besar, Yeskiel, Daniel, Yesaya, Yeremia. Itu nabi-nabi besar. Yang 12 ini nabi-nabi kecil. Yesaya ini termasuk nabi-nabi besar. Tetapi selama dia berkhotbah tidak bermasalah sama sekali. Tapi setelah melihat kemuliaan Tuhan di dalam bait Allah itu, merasa dirinya najis. Karena apa? Kemuliaan Tuhan ada pada kita. Jadi orang Kristen
Kalau melihat ada kemuliaan di dalam gereja, ada roh Tuhan dalam hidup kita, maka kita tergugah bahwa kita ini yang sering menyampaikan firman Tuhan, diri kita najis. Yang dimaksud najis ya tahu berbuat baik, tapi tidak dilakukan. Umpamanya begini, kita tahu memberi makan orang yang kusta, sakit itu, tapi kita tidak melakukan karena melihat orang itu najis. Najis itu artinya tidak mau berbuat baik itu kita najis. Oleh karena itu dalam Yesaya ayat 8 pasal ayat 33 ayat 8 mengatakan, barang siapa tahu berbuat baik tapi tidak diperbuatnya, maka kita ini dosanya lebih besar dari orang lain. Kenajisan ada dalam hidup kita itu. Jadi setiap orang yang tidak pernah berbuat firman Tuhan untuk orang lain itu adalah benar-benar najis. Kata najis itu bukan karena makanan saja, tapi kita yang sebenarnya kita bersaksi tentang Kristus, tetapi kita tidak berbuat, itulah hidup kita sudah menjadi najis. Dalam kitab Yesaya dan dalam Perjanjian Baru ada satu kalimat yang baik. Orang Kristen itu bukan saja disebut orang yang sudah diselamatkan, anak-anak Tuhan, tapi disebut juga doulos. Doulos itu mau kerja apa adanya, mau berbakti, apa yang Tuhan berikan kepada dia, ada tanggung jawab dia melakukan. Itu doulos. Jadi kalau ada orang-orang Kristen tidak berbuat apa-apa, doulosnya hilang, kenajisan yang ada dalam hidupnya. Ini hati-hati dalam hidup kekristenan ini. Saudara-saudara, seorang doulos itu adalah seorang abdi, seorang hamba. Seorang hamba kepada Tuhan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi dan tanggung jawab. Seorang hamba itu fungsinya ialah melakukan pekerjaan yang dia berikan. Tanggung jawabnya, dia tanggung jawab melakukan pekerjaan yang harus dikerjakan. Itu seorang hamba. Nah kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang abdi Tuhan, harus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tidak boleh diam. Ada bahasa yang baik dalam orang Jawa ini, yaitu tentang abdi, yaitu yang digambarkan kepada 4 ponokawan ini, yaitu Gareng, Petrus, Bagong, dan Semar. Gareng ini orangnya pincang, kemana-mana bawa parang ya di tangan Cina. Matanya agak juling, itu Gareng. Pelakunya pincang. Tapi arti Gareng itu bukan Gareng saja, nolo Gareng. Nolo itu artinya pikiran. Gareng itu artinya garing, kering. Oleh karena itu ada dawet ayu. Kalau Bapak Ibu memperhatikan dawet ayu itu, gambarnya apa? Semar dengan garing. Artinya orang-orang minum dawet ayu itu nggak usah samar lagi. Yang kering boleh minum itu. Garing itu melambangkan kekeringan jiwa. Boleh minum dawet ayu itu. Itu falsafahnya sebenarnya begitu. Orang jual dawet ayu itu bukan hanya gambaran saja, tapi punya arti supaya orang-orang yang dahaga, kering hidupnya, dahaga dalam hidupnya, bisa tidak sama lagi. Di situ ada dawet ayu. Dan Yesus sendiri mengatakan, akulah air kehidupan. Gareng ini melambangkan, meskipun dia pincang, matanya juling, tetapi otaknya tidak pernah mengkerut, tidak pernah susut, karena sudah sangat kuat sekali sehingga otak ini jalan terus. Jalannya pincang. Pincang melambangkan dosa. Yaitu seorang yang pincang itu artinya
dalam kitab Kejadian, di mana tumitnya Adam, keturunan Adam, diremukkan oleh ular, sehingga orang ini pincang jalannya karena setan sudah meremukkan tulang kakinya, makanya pincang hidup. Orang Kristen yang dosa, jalannya di hadapan Tuhan adalah pincang, tidak lurus lagi kepada Tuhan, tetapi otaknya harus dipergunakan perkara itu. Kedua, kita melihat Petrus. Petrus ini itu orang yang tidak pernah susah. Meskipun dia menjadi raja sehari, dia tidak pernah susah sama sekali. Saya diturunkan tidak apa-apa. Yang penting saya sudah jadi raja. Itu perkataannya Petrus. Dan hidungnya mancung. Itu mengendus sekitar kanan kirinya apa yang terjadi. Kemudian Petrus ini juga dia belajar mengendus segala persoalan yang ada di masyarakat. Kemudian tangannya begini, arahnya arah ke atas. Setelah dia melihat keadaan orientasi sekitarnya, dia dibawa kepada Tuhan. Seorang hamba Tuhan, seorang abdi Tuhan harus melihat ke atas dengan membawa segala persoalan yang ada di sekitar kita ini kepada Tuhan. Ini tugasnya seorang hamba Tuhan, seorang abdi Tuhan, itu tugasnya begitu. Kedua, Petrus ini tidak pernah marah. Seorang hamba Tuhan untuk melayani Tuhan, tunjukkanlah dengan kasih, dengan seperti itu, tidak pernah susah sama sekali. Itu tugas seorang hamba Tuhan. Keempat, ketiga adalah Bakul. Bakul ini orangnya sederhana. Dia tidak pernah berbelit, tapi jujur. Seorang pendeta hidupnya tidak perlu mewah. Seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, hidupnya harus jujur di hadapan Tuhan. Sederhana untuk kemuliaan Tuhan. Dan menolong dalam 1 Petrus 2 ayat 11-17 tadi, berbuat baik kepada orang lain. Hidup yang sederhana menjadi teladan bagi anggotanya. Ini Bakul. Yang keempat adalah Semar. Semar itu melambangkan kebijaksanaan seseorang. Semar melambangkan kebijaksanaan seseorang. Oleh karena itu tangannya ke atas sedikit, ke depan, yang kanan. Dia arah ke depan, memimpin menolong orang-orang yang ada di sekitarnya karena dia bijaksana. Yang satunya mengepal ke belakang, menyimpan semua keputusan yang penting yang dirundingkan sama Ponokawan ini disimpan. Kemudian dimusyawarahkan kembali kepada Ponokawan ini bagaimana baiknya. Jadi seorang pendeta melihat ke atas, melihat sekitarnya dengan sabar, memperhatikan kehidupan anggotanya dan bisa ditimbang-balikan kepada anggotanya supaya tukar pikiran, rembuk, musyawarah untuk kemajuan gereja. Ini hidup itu singkat, perlu kita belajar tentang menjadi pendeta yang baik, menjadi hamba Tuhan, menjadi abdi Tuhan yang baik. Bagaimana tentang pandangan-pandangan Jawa dengan Ponokawannya, dengan pandangan-pandangan orang lain tadi yang hidup di sini? Perhatikan pada waktu anak yang umur 12 tahun ini membawa 5 kedul ikan, 5 kedul roti, 2 ikan. Dia untuk sangnya sendiri, untuk persiapannya diri sendiri. Hal yang sepele, tetapi di hadapan Tuhan, yang 5 kedul roti dan 2 ekor ikan ini bisa memakan 5.000 orang laki-laki saja. 5.000 wanita, belum anaknya, yang kalau seorang 2 orang anak berarti sudah 10.000 yang makan. Dari 5 kedul roti dan 2 ekor itu bisa memberikan makan
20 orang yang sedang kelaparan. Hidup kita ini adalah hal yang sepele, talenta yang diberikan kita kepada Tuhan. Kita harus selalu siapkan talenta apa yang Tuhan berikan kepada kita, supaya gereja ini makin hari makin penuh. Manfaatkanlah kesediaan diri saudara. Anak ini tidak memikirkan orang lain sebenarnya. Dia menyiapkan hal yang kecil untuk Tuhan, tapi total dia menyerahkan hidup kepada Tuhan. Makanannya, tapi berguna bagi 20 orang yang makan. Saudara-saudaraku, talenta apa yang ada dalam hidup saudara sekarang? Sekecil apapun yang saudara, kalau siap untuk pekerjaan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, akan berguna bagi orang-orang lain. Kemudian Maria Magdalene, seorang pelacur yang hidupnya tidak berguna sama sekali. Begitu mengenal Tuhan, pada waktu Tuhan istirahat, apa yang diperbuat Maria Magdalene? Dia memotong leher botolnya, seluruh minyak yang harganya uang sekarang ini kalau dikurus dengan uang Indonesia sekarang ini 1,5 juta. Satu botol itu minyak. Biasanya hanya 1 tetes saja dipergunakan. Tetapi Magdalena ini memotong lehernya, seluruhnya curahkan ke Tuhan. Jadi penyerahan kepada Tuhan itu total. Tidak setengah-setengah apa yang kita miliki hidup ini. Apa yang kita miliki sekarang ini. Menurut Roma 12 ayat 1, bahwa inilah baik Allah yang sekarang ini. Diri saudara, tubuh Anda adalah baik Allah. Serahkanlah secara dengan total kepada Tuhan, maka sekali waktu gereja ini akan penuh. Melayani Tuhan tak boleh setengah-setengah. Mengingat hidup ini singkat, kita harus betul-betul total menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan pakai gereja ini nanti sekali waktu. Kemudian ada seorang budak juga yang untuk Naaman. Budak ini artinya tidak ada artinya, dan yang diikuti orang yang sakit kusta Naaman, beda bangsa. Tapi wanita ini berani, budak ini berani menyampaikan pada Naaman, mandi di sungai Yordan. Dia melakukan itu, Naaman sembuh. Jadi kita harus berani seperti budak ini dengan jujur kalau membawakan firman Tuhan ini kepada orang lain. Tidak boleh setengah-tengah. Jadi kalau kita kerja di pemerintah, di swasta, kalau kita anak-anak Tuhan harus jujur bekerjanya, menyampaikan firman Tuhan. Ada orang-orang Kristen yang di pemerintahan kerjanya tidak baik, sehingga hidupnya tercampur dalam korupsi. Karena pekerjaan tidak takut kepada Tuhan, tidak seperti anak ini. Jujur menyampaikan apa adanya. Di sana ada nabi yang akan bisa menyambutkan. Saudara-saudara, kita menyerahkan hidup total. Kita ada talenta sedikit, kita mau melayani orang lain, gereja akan diberkati. Saudara mau diberkati gerejanya? Saudara mau diberkati gerejanya? Kok ayam macam-macam? Saudara tidak senang gerejanya akan maju? Senang enggak? Senang enggak? Harus gitu ya. Kalau gereja kita ingin maju, yaitu hal yang kecil yang Anda miliki, serahkan total kepada Tuhan. Serahkan apa milik saudara kepada Tuhan, bukan berarti harta benda. Yang paling berharga dalam hidup ini ialah tubuh kita ini untuk Tuhan. Karena tubuh kita inilah baik Allah, maka kita serahkan kepada Tuhan tubuh kita ini. Maka jangan dipakai oleh Tuhan. Yang keempat, Kaleb dalam perjanjian lama setelah menaklukkan Kanaan, dia sudah membagi tanah-tanah kepada orang-orang Israel. Dia sendiri yang berjuang selama 45 tahun sampai umurnya mencapai 85 tahun, tidak memperoleh apa-apa. Dia melihat hanya bukit Horeb, itu yang dia perjuangkan. Dia dengan Yusha, dengan beberapa ketua-ketua suku itu, Horeb itu tinggi sekali. Dan kalau dia sendiri kerja, dia akan sampai, tidak bisa menyelesaikan. Karena itu perlu bergandengan tangan
kepala suku dan Yosua dan Kaleb untuk menaklukkan Kaleb. Dan gunanya apa? Di situ didirikan bait Allah di Gunung Ar. Di situ firman Tuhan disampaikan juga. Saudara-saudara, ada nyanyian tangan tak sampai yang dikarang Rinto Harap. Itu nyanyian yang putus asa. Bila kita tak sampai tangannya ya sudah, biar aja yang hitam menjadi hitam, yang putih tetap gitu aja. Kita bekerja Tuhan tidak boleh putus asa. Kalau tangan kita tidak sampai menyambut Tuhan, kita gotong royong satu sama lain. Perlu gereja gotong royong untuk semua anggotanya, supaya gereja ini ada bait Allah yang akan didirikan di sini, ada roh Tuhan yang ada di bangun gereja ini. Ada rencana besar dalam gereja ini. Kita ingin mempunyai bukit doa sampai gereja kita bisa dikenal orang, dan Purwonegoro ini bisa ada membuat bukit doa. Karena ada beberapa tempat sudah ada bukit doa yang pernah saya kunjungi, baik di Kediri, Posarong, di Ambarawa, di Muntilan, di Ungaran, dan beberapa tempat di Jawa Barat pernah saya kunjungi. Hampir semuanya ada bukit doa. Rudi Hartono disembuhkan dari penyakitnya setelah dia lengser dari badminton melalui bukit doa. Bukit doa ini penting. Oleh karena itu, kita perlu bergandengan tangan membangun bukit doa ini. Sekali waktu gereja ini punya bukit doa dan ada tanah yang sangat bisa dimiliki oleh gereja ini untuk bangun, dan gereja ini akan diberkati. Oleh karena itu perlu ada talenta yang kecil diserahkan kepada Tuhan. Kemudian ada penyerahan diri yang total seperti Magdalena. Ada yang menjadi juru bahasanya seperti budak Naaman ini, dan keempat ada seperti Kaleb yang bisa gotong royong untuk bangun gereja ini. Kalau saudara melakukan 4 hal ini, gereja ini akan sekali waktu dalam hidup yang singkat ini bisa mendirikan bukit doa sana, bisa membuat poliklinik sehingga banyak orang datang kepada gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam waktu yang singkat hidup ini, manfaatkan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih.
mengingatkan kepada kita semua bahwa hidup ini sangat singkat. Tuhan menghendaki supaya kita saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani lebih sungguh lagi, supaya di saat kita menghadap kepada Bapa Surgawi, kita membawa sesuatu, jiwa-jiwa yang sangat berharga di hadapan Dia. Hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan, usianya dalam bulan Mei yang akan datang itu sudah 100 tahun. Beliau masih semangat menyampaikan firman Tuhan dalam melayani bersama-sama dengan keluarga untuk lebih mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mari kita yang diberkati pagi hari ini menyerahkan hidup ini sepenuh kepada Tuhan. Menghidupkan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, sehingga kami yang diberkati saat pagi hari ini, Bapa Surga, menjadi berkat untuk Indonesia, menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Hamba-Mu berhenti berbicara menyampaikan firman-Mu, namun firman-Mu tetap berkumandang mengingatkan kepada kami, sehingga kebenaran firman-Mu membawa kami, menyadarkan kami bahwa hidup ini singkat, sehingga hidup kami senantiasa bisa menyerah penuh kepada Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hamba-Mu Bapak Pendeta Jim, Engkau berkati, Engkau pakai dengan kekuatan kuasa Roh Kudus dalam penyampaian firman-Mu, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dari Indonesia ini sampai di berbagai benua. Banyak jiwa-jiwa mendapatkan berkat anugerah firman Allah, hingga jiwa-jiwa mendapatkan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa, yang melimpahkan dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan dimeteraikan dengan perjamuan suci. Berkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu, dikuduskan dengan kuasa darah Kristus, dihidupkan dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Berkat kekuatan dan pembelaan berturun atas kami semua. Imam yang lain berkati dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Tubuh Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu di Bukit Golgota. Engkau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh-Mu demi umat manusia yang berdosa ini.
dosa-dosa kami dilepaskan, dihapus, disucikan, hidup kami diselamatkan. Tuhan, terima kasih. Kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maha suci kasih Bapa surgawi, kita akan angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan menjadi berkat untuk kita semua. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan persembahan-persembahan kami di hadapan Tuhan. Tuhan menerima baik sepersepuluh dari Tuhan, persembahan buah sulung, persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur, kami aturkan kepada Tuhan. Membukakan tingkat-tingkat berkat Tuhan, mencurahkan berkat sampai berkelipat dengan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan syukur. Kami dengan hormat untuk Bapak Pendeta Jim. Berdiri kembali. Bapa kami di dalam surga, selesailah sudah segala acara ini. Tapi kami mohon kepada Tuhan, rencana besar yang akan menjadi rencana program gereja ini, sebentar kami akan pulang ya Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di dalam kuasa Roh Kudus, di dalam tangan Tuhan Yesus akan menyertai Bapak Ibu sekalian sampai ke rumah.